Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bersama gua Muhammad Wahiryadi. Nah, jadi di video kali ini gua kedatangan kamera Nikon D3000 gitu ya. Kamera yang udah agak lawas, dia dirilis tahun 2009 teman-teman. Kamera ini itu baru bisa foto, belum bisa video kayak gitu ya. Dan kamera ini ya bisa dibilang belum bisa moto lewat layar seperti itu. Nah, kamera ini itu kamera yang udah agak lawas banget, tadi gue bilang 2009, dan ini gue buat perkenalan tombol-tombol pada kamera ini. Mungkin aja ada teman-teman yang baru beli di toko gue gitu ya, dan ada juga yang mungkin beli di toko-toko lain gitu ya, dan mungkin belum tahu gimana cara penggunaan kamera ini. Nah, ini makanya gue mau memperkenalkan tombol-tombolnya seperti itu. Nah, oke, jadi nanti akan gue perkenalkan dari tombol atas dulu, atau mungkin sini, sini, dan sini semuanya kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang baru banget beli gitu ya, jadi bisa lebih mudah penggunaan kamera ini dan memaksimalkan hasil dari kamera ini. Oke, thank you. Nah, oke teman-teman, kita mulai dari bawah ya gitu ya. Jadi di bagian bawah sini gitu ya teman-teman. Jadi di sini ada baterainya gitu ya. Baterainya itu adalah baterai ENEL 9A gitu ya. Baterai ini bisa digunakan di Nikon D40, D40X, D60, D5000 seperti itu. Jadi serinya sama dengan yang tadi saya sebutkan seperti itu. Jadi tinggal kita ini saja. Jadi bagian yang di ininya tuh ada di sini ya. Baterainya kita masukkan dan klik. Nah, gitu. Dia nanti ngunci sendiri seperti itu. Atau kalau misalkan udah kurang rapat gitu ya. Ini seperti ini, dan ini dinaikkan sedikit gitu ya. Nanti dia agak rapat gitu. Nah, ini adalah nomor serinya teman-teman gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang kehilangan, jangan sampai ya, naudzubillah, kehilangan, ini bisa membantu buat teman-teman yang mungkin apa tuh namanya, membedakan antara punya teman-teman dan punya yang lainnya seperti itu, dan punya orang lain gitu ya. Jadi ini nomor serinya. Oke, jadi nomor seri, kemudian di bagian bawah ini juga ada tripod gitu ya. Jadi ini digunakan untuk tripod buat slow shutter gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ke bagian atas sini gitu ya. Nah, di bagian atas ini teman-teman bisa gunakan ini untuk menyalakan tuas on off gitu ya. Nah, ini dia akan muncul seperti itu. Nah, setelah tuas on off di bagian ini, saya itu dulu ya. Tuas on off. Nah, di yang bagian silver ini itu gunanya untuk jepret gambar atau tombol shutter gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pencet ini, nah ada bunyi beep gitu ya. Ini bisa langsung jepret seperti itu. Nah, di bagian yang ini gitu ya. Kalau di mode manual gunanya itu kalau misalkan kita mau ini, mau atur aperture, itu bisa gunakan ini. Atau nanti kalau misalkan di mode A gitu ya, AS gitu. Nah, ini gunanya untuk exposure compensation gitu. Exposure compensation lah. Pokoknya itulah. Nah, kemudian yang ini untuk apa nih? Nah, yang ini itu untuk tombol info gitu ya. Jadi mau ada displaynya atau enggak gitu ya. Itu aja sih. Nah, kalau yang ini itu gunanya untuk tombol mode gitu ya. Mau mode manual atau mode aperture, prioritas aperture, prioritas shutter speed, atau program gitu ya. Jadi ini ASP itu semi manual saya bilang gitu ya. Nah, kalau yang ini sampai sini itu auto teman-teman. Jadi ya kalau menurut saya sih, kalau buat teman-teman yang nggak mau ribet gitu ya, gunakan ini sampai sini seperti itu. Cuman kalau misalkan teman-teman yang mau bener-bener belajar fotografi gitu ya, gunakan mode M gitu ya. Nah, kalau misalkan ternyata teman-teman udah bisa nih dan mau coba-coba yang lain, ini bisa gunakan yang ini seperti itu. Jadi ini mode-modenya ya gitu. Nah, ini nggak saya jelaskan secara detail, cuman itu gunanya untuk mengubah mode seperti itu. Nah, di bagian sini teman-teman, sorry. Nah, di bagian sini adalah hotsu. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan flash eksternal atau mungkin apa tuh namanya, jadi receiver atau
trigger, saya lupa gitu ya. Itu bisa digunakan untuk itu gitu ya. Nah, kemudian di bagian ini saya lepas saja. Di bagian sini itu gunanya untuk itu ya, flash gitu ya. Flashnya, nah itu kalau misalkan kita pencet dia bakalan pop up seperti itu. Nah, kalau misalkan di bagian sini FN itu kalau defaultnya itu adalah ngubah ini ya. Tuh lihat. Saya pencet ini. Nah, itu dia. Nah, itu. Kalau saya pribadi sih bakalan ngubahnya ke ISO gitu ya, karena lebih lebih ini praktis gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya di bagian kita ke bagian sininya gitu ya. Nah, di bagian sini ini ada tombol untuk ini ya, asisten lampu. Jadi kalau misalkan gelap gitu kan, dan kemudian ternyata kok kamera nggak bisa ngelihat objeknya, biasanya ini bakalan nyala gitu. Tapi ini kalau misalkan terang dia otomatis nggak nyala seperti itu. Nah, ini lensanya teman-teman. Nah, di bagian lensa itu ada A sama M. Ini A itu autofocus, M itu manual focus. Nah, VR itu ya ini apa tuh namanya, untuk mengurangi ini vibration atau getaran seperti itu ya teman-teman. Nah, gitu kan. Nah, ini udah, yang ini di bagian ini adalah tombol lens release gitu ya. Jadi tombol untuk melepas si lensa gitu ya. Nah, nah kalau misalkan kita mau masang, kita nggak perlu ini mencet ini. Tapi kalau kita mau nyopot gitu ya, kita perlu untuk ini, seperti itu. Oke, jadi seperti ini dan seperti ini gitu ya. Nah, kalau nggak kita pencet itu nggak bisa untuk dilepas gitu ya. Siap. Oke, ini sudah. Kemudian di bagian sini. Nah, di bagian sini itu ada untuk video out gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai layar gitu ya, bisa pakai kabel ini ya. Kabel yang tersedia ini saya belum pernah punya gitu ya. Dan belum pernah nyoba juga gitu ya. Tapi kalau misalkan saya lihat gitu ya di YouTube, di salah satu YouTuber gitu, udah lama banget gitu. Jadi ininya bagian ini gitu ya, nanti bisa muncul di layar seperti itu. Nah, kalau yang ini itu gunanya untuk ini, kalau yang ini gunanya untuk memindahkan hasil-hasil foto kita itu ke komputer atau ke HP seperti itu. Nah, oke, kemudian kita ke bagian sini ya teman-teman. Nah, di bagian sini ini ada tombol ini yang pertama kali kita ituin. Ini adalah tombol untuk melihat hasil gambar. Nah, ini adalah anak saya dan istri gitu ya. Nah, ini bisa dicek hasilnya gitu ya. Ini juga untuk menjelaskan tombol ini kalau misalkan lagi preview gambar, gunanya untuk ngezoom gitu ya. Lihat hasilnya benar-benar tajam. Padahal kamera ini tuh harganya masih udah lumayan murah banget, mungkin 1.200.000-an ke bawah gitu ya. Bisa dicek gitu ya. Nah, kemudian di sini ada tombol menu gitu ya. Nah, ini tombol menu gitu ya. Jadi ini saya tidak akan menjelaskan secara detail untuk tombol menunya ini gitu ya. Maksudnya isi dalam menunya gitu ya. Mungkin akan saya jelaskan detailnya nanti gitu ya. Nah, ini saya perlihatkan saja untuk detail-detailnya gitu ya. Nah, ini tuh lihat, ini di retouch menu gitu ya. Kalau saya pribadi nggak pernah pakai retouch menu ini sih gitu. Dan kalau ini recent setting, jadi settingan yang baru pertama kali yang baru aja kita pakai gitu ya. Tuh. Oke, set. Nah, tombol yang ini itu tombol untuk kayak ngasih tahu, nah, ini aperture mode itu untuk apa gitu. Nah, seperti ini gitu dia teman-teman. Nah, kemudian di sini ada tombol ini gunanya untuk kita ngubah-ngubah ini ya, settingan gitu ya. Nah, ubah settingan ini kalau misalkan di mode auto setahu saya nggak bisa gitu ya. Nah, oh bisa ding, masih bisa gitu ya. Oh iya. Oh iya, siap-siap. Jadi ini tombol ini bisa digunakan di semuanya gitu ya. Tapi kita lebih leluasa kalau misalkan di mode manual gitu maksud saya. Nah, itu kemudian di bagian sini gitu ya. Karena ini sudah ya, sudah semua gitu ya. Dan di bagian sini teman-teman, ini kalau misalkan teman-teman itu minus, ke atasin gitu ya.
plus itu ke atasin, kalau minus di kebawahin. Kebetulan saya minus gitu, jadinya ini saya ke bawahin ya teman-teman. Oke. Nah selanjutnya ini di bagian sini, ini tombol kursor biasa, ini untuk kiri, untuk kanan, untuk atas, untuk bawah, untuk atas gitu ya. Ini kalau oke ya tinggal oke aja gitu, kayak mengiyakan gitu ya. Nah tombol ini gunanya untuk mendelete atau untuk apa tuh namanya, untuk menghapus seperti itu. Nah kalau yang ini teman-teman, ini gunanya untuk apa, ngelock gitu ya, ngelock exposure gitu. Atau kalau misalkan ingat saya gitu ya, jadi kalau misalkan ini kan nih dia berubah-berubah kan gitu ya, tapi kalau misalkan kita pencet ini gitu ya, set, dia 1/80 terus gitu. Cuman kalau misal kita nggak pencet ini, nah ntar dia berubah 1/125 gitu. Nah gunanya untuk ini apa tuh namanya, ngunci settingan seperti itu. Jadi kalau ini, kalau misalnya di mode auto itu ngunci settingan ya teman-teman. Nah kalau di ini, yang ini teman-teman, ini gunanya untuk gear shutter speed gitu. Nah kalau di mode M itu untuk shutter speed gitu. Kalau kita kombinasikan dengan yang ini, itu gunanya untuk ngubah aperture gitu ya. Tapi kalau di mode A gunanya untuk ngubah aperture ini f5, f3.5 dan kawan-kawan. Kalau S gunanya untuk ini ngatur ini, itu dia. Oke, ngatur shutter speed. Oke, gitu ya. Jadi di bagian sini sudah semuanya, teman-teman. Dan kemudian selanjutnya di bagian sini gitu ya. Nah, di bagian sini kita tinggal ini aja, cekrek gitu. Kita ke sampingan ke kiri gitu ya. Kemudian habis itu dia akan memperlihatkan memorinya. Nah memorinya teman-teman, saya sih menyarankan gitu ya, ini saya copot dulu. Oke, sorry, saya sih menyarankan menggunakan SDHC gitu ya, SDHC atau mungkin SDXC. Tapi kalau SDXC saya belum pernah nyoba gitu ya, pakainya yang seperti ini gitu ya, jangan yang adapter gitu. Karena kalau adapter ya, kalau misalkan kita sering copot, lebih cepat rusak dibanding yang ini kayak gitu. Jadi lebih awetan pakai yang beginian daripada pakai adapter. Oke, jadi mungkin itu saja dari saya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang kurang paham, mungkin teman-teman bisa tanya di kolom komentar gitu ya. Kritik pedasnya yang membangun bisa di chat aja lewat komentar gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu saya, menyemangati saya supaya saya jadi lebih konsisten membuat konten. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.